الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Tahrim ini ya. Ayat 7 ya. Saudara sekalian, sebelumnya dibahas kewajiban kita selaku muslim untuk menjaga diri kita, kemudian yang menjadi wewenang kita untuk menyelamatkan, yaitu keluarga, dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang sudah percaya. Nah, percaya di sini adalah percaya kepada sistem penjagaan. Sebab manusia itu kan punya rasa takut itu. Jangan sampai rasa takut menguasai kita sehingga kita lupa cara mengantisipasi hal yang kita takutkan. Biasanya orang takut itu semua cara dipakai, sehingga yang diwaspadai, yang ditakutkan, sementara sistem penjagaannya lupa. Makanya lupa itu cara ya. Maka dikasih pembekalan mana yang mesti kita takutkan, cara menghindar, cara menggapai yang kita harapkan, yaitu selamat dari rasa takut. Maka qu anfusakum, ya, jagalah diri kalian. Nah, takwa itu apa? Ya, menjaga diri. Menjaga diri dari apa? Ya, pesan-pesan, peringatan-peringatan Allah. Larangan itu peringatan, bahaya. Seperti halnya perintah itu peringatan. Jadi mengandung peringatan. Kalau kamu tinggalkan perintah itu bahaya. Nah, itu ya. Sehingga bukan perasaan yang kita gunakan. Fir'aun itu punya rasa takut. Buktinya apa? Dia membangun kekuatan militer yang begitu kuat, berlapis. Ada tentara yang tugasnya ekspansi kekuatan musuh, tapi dia tidak merasa aman dari ancaman orang-orang dekatnya. Maka dia bikin satuan elit khusus yang menjaga dirinya kan. Itu pasti ada dalam kekuasaan-kekuasaan dunia, itu pasti ada. Jadi takut dikhianati orang-orang dekatnya. Saking takutnya bayi-bayi yang lahir, ya, kalau bayi muslim harus disembelih. Kenapa? Jangan sampai besar menjadi ancaman, ya, yang ditakutkan. Itu berarti apa? Pertahanan material itu tidak akan pernah mampu menyelesaikan ketakutan yang sifatnya kejiwaan. Gitu ya. Nah, maka ya, percayalah
bahwa sistem pengaman itu sudah diturunkan. Kemudian apa? Wa ahlikum, dan keluarga yang menjadi wewenanggamu. Ku itu dari kata wakoyaki, ki ya. Jadi huruf tunggal ki itu ada yang jaga. Karena jamak ku, nah, ini. Lahir kata takwa itu tadi. Apa yang kita jaga? Ya, perasaan takut kita ini ya, jangan lupa cara menyelesaikan. Gitu ya. Sebab orang yang memiliki rasa takut itu di saat yang sama memiliki rasa senang. Ya, senang apa? Terhindar dari yang ditakutkan. Itu seperti satu keping mata uang itu ya. Ada sisi takut, ada sisi harapan, gitu ya. Apa? Naron, neraka. Itu ya. Jangan lalu mohon terhindar dari neraka. Sementara sebab-sebab yang menyebabkan orang masuk neraka tidak difahami. Itu ya. Nah, makanya ketika Allah memerintahkan kita menjaga diri, tidak mungkin Allah tidak menurunkan ya sistem pengaman. Maka semua ibadah dalam Islam itu pengaman. Pengaman dari mana? Dikuasai rasa takut. Itu ya, rasa takut itu bisa menguasai seseorang sehingga jadi depresi, tekanan jiwa, sampai paranoid ya. Itu ya, itu kejiwaan ini ya. Itu neraka ya. Maka fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, sama-sama hasanah. Ya Allah, berikan aku di dunia ini kebaikan. Apa? Diberitahukan sebab-sebab. Wa fil akhirati, dan di akhirat hasanah. Kebaikan apa itu? Akibat dari sebuah sebab. Ya, jadi doa itu mohon supaya apa? Dikasih kekuatan. Manusia itu tidak sempurna menjalani taat supaya terhindar dari neraka. Itu ya. Maka berupaya menelusuri sebab sambil berdoa. Jangan kita tidak berupaya. Tidak berupaya jul-julan, semua cara dipakai, doanya kepada Allah, caranya cara setan, tidak bisa itu. Itu ya. Nah, makanya waquduhan nas, ya. Waqud itu maknanya bahan bakar, ya. Jadi bahan bakarnya itu an-nasu, manusia. Manusia sama, ya manusia kafir itu. Wal hijarah, ya, dan bebatuan. Batu yang kita kenal di dunia kan batu bara itu. Itu ya. Nah, bagaimana uranium barang itu? Jauh lebih panas dari batu bara itu. Itu kan barang-barang tambang itu ya. Itu ya. Wal hijarah, jenis bebatuan. Alaiya, ya, atas neraka tadi berarti jurang. Di atas jurang itu berjejer ya malaikat 9 yang namanya Zabaniyah. Zabaniyah itu punya apa? Punya anak buah. Itu ya. Zabaniyah itu malaikat yang diserahi untuk apa? Menyalakan bahan bakar api neraka. Malaikatun jamak malak, malaika itu malaikat. Jumlahnya berapa? Wallahu a'lam. Ya. Pada waktu Rasulullah memberikan pelajaran, majelis Nabi itu kan steril dari setan, sehingga yang dibuka ini apa? Daya dengar aja ya. Jadi sahabat itu dikagetkan suara yang begitu keras, seolah-olah benda jatuh. Itu ya. Rasulullah mengatakan, kamu dengar ini? Iya dengar Nabi. Itu batu yang dijatuhkan ya dari bibir, kalau ada sumur itu bibir sumur, ini bibir jurangnya neraka ya. Itu 70 tahun yang lalu, hari ini baru sampai. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, maka sebab yang menyebabkan orang masuk neraka itu sudah dilarang. Ma min syai'in, tidak sesuatu
ya, yubaidukum anin nar, yang menyebabkan kamu jauh dari neraka, wa yuqarribukum ilal jannah, ya, dan mendekatkan kamu kepada surga, illa waqad amartukum bihi, kecuali sesuatu itu sudah kuperintah. Itu Nabi mengatakan, jadi perintah-perintah jaga perintahnya, jangan ditinggalkan, baru doa. Itu ma min syai'in yuqarribukum ilan nar, tidak ada sesuatu yang sesuatu itu kalau kamu jalani mendekatkan ke neraka, wa yubaidukum anil jannah, dan menjauhkan kamu dari surga, itu ya, illa waqad nahitukum anhu, sesuatu itu sudah kularang. Maka yang dijaga itu apa? Sebab-sebabnya, larangan. Kalau kamu jauhi sebab, ya dekat surga. Kalau kamu jalani sebab, dekat neraka. Itu ya. Nah di sini hadirin rahimakumullah, ya, ghiladun, sifatnya malaikat itu apa? Ghilad, kasar. Jadi ono watak. Penghuni neraka itu kan wujud murkanya Allah. Maka yang jaga itu murka-murka semuanya ini. Nerakanya sendiri gereng, hari ini gereng ini. Itu ya, nanti upacaranya, ya. Makanya neraka itu futihat, sudah dibuka. Tapi kalau surga itu wa futihat, nanti ada pembukaan, gitu ya. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha, saat penduduk asli neraka itu datang sudah dibuka, hari ini sudah dibuka. Hadirin rahimakumullah, ya, ghilat itu kasar. Makanya mari kita lembut kepada pencipta semesta ini. Nanti semesta akan ramah kepada kita. Bukan itu saja, syidat, keras, ya kasar, keras, wataknya kasar, perbuatannya keras. Itu kan ada orang itu ngomongnya kasar, tapi hatinya lembut. Iki enggak jawaban jerone kayak ngono, masya Allah. Itu ya, jawaban jerone sama itu. Emang itu wujud murkanya Allah. Maka nerakanya sendiri ya semacam itu, penghuninya sendiri yang semacam itu, malaikatnya dikasih wewenang ya menjaga ya semacam itu. Penghuni neraka itu ilo-iloan, saling maidu itu. Ya. Sebab kamu, itu ya, saya masuk neraka. Ya. Oh, kamu tidak punya keutamaan atas kami. Ya, sabar saja, kita sama-sama menanggung derita ini. La taqdirulnya ada ini ya. Itu ya. Kemudian layak sunallah, ya, dia tidak pernah membangkang. Pokok perintah yang ngono ya ngono, gak ngono ya gak ngono. Kayak robot itu. Di program ini ketemu orang dengan ciri ini tanda ngono. Nah, itu malaikat. Itu ya. Nah, sementara orang beriman itu ya karena ramah kepada Allah, ya jinak kepada Allah, seluruh makhluk itu akan jinak. Gitu ya. Di sini Rasulullah la ya'sunallah, mereka tidak pernah durhaka kepada Allah. Ma amarahum, apapun titah yang Allah perintah, gak tahu dikurangi, gak tahu ditambah, nambahi gak tahu, ngurangi gak tahu, ya pas itu. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah itu malaikat. Ya. Maka kegiatannya apa? Wa yaf'aluna ma yu'marun, senantiasa menjalani apa yang diperintahkan. Jadi tidak keluar dari itu. Itu ya. Mukmin itu apa? La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi tidak berseberangan. Itu ya. Jadi malaikat-malaikat ini dengan orang mukmin menghindar. Itu ya, menghindar. Nah, sama dengan penghuni neraka. Dengan orang mukmin menghindar. Itu malaikat itu gitu. Ya. Jadi kalau dengan orang-orang yang ramah kepada Allah lewat syariatnya ya jinak. Kalau hari ini kita kasar dengan syariat Allah, ya ampune wis ero malaikat ini. Ampune tok turun ke sana itu sudah tahu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Maka ya ayyuhalladzina kafaru, orang-orang yang mengkafiri,
Apa yang dikafiri? Sistem pengaman itu. Yang dikafiri larangannya. Ya. Tapi minta selamat dari neraka. Sebab neraka dilakoni kok minta selamat dari neraka. Minta surga, tapi sebab yang menyebabkan orang dinilai ahli surga ditinggalkan. Itu ya. Nah, di dunia ini itu masih ada, perbaikan masih ada. Tapi al-yaum ya, orang-orang yang mengkafiri, apa yang dikafiri orang kafir bukan adanya Allah. Ya. Tapi mengkafiri di sini adalah yang dikafiri itu sebab-sebab yang menyebabkan orang masuk surga, sebab-sebab yang menyebabkan orang masuk neraka. Itu sudah dilarang, sudah diperintah oleh Allah. Itu ya. La ta'tadiru, jangan kau mengemukakan alasan al-yaum hari ini, tidak bisa. Alasan ya hari ini masih hidup. Kalau di sana tidak berlaku alasan-alasan. Kenapa? Di sana itu darul jaza, tempat membalas. Makanya Maliki yang merajai hari din, hari balas membalas. Loh, kalau kamu dulu sebab neraka yang kamu jalani meskipun dungani ping 1000 sedina 1000 menghindar supaya dihindarkan dari neraka, sebabnya tidak pernah kau tinggalkan. Itu ya. Nah, orang itu tidak sempurna. Tapi jangan sampai kamu menentang apa yang dilarang, menentang apa yang diperintah. Kenapa? Yang dilarang, yang diperintah itu sudah jelas. Itu ya. Rasulullah kan menegaskan itu. Tidak ada sesuatu yang kamu bila kau jalani jauh dari surga, dekat neraka, sudah kularang sesuatu. Atau sebaliknya, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kamu dekat surga, jauh neraka, sudah kuperintah sesuatu itu. Itu hadis ini rahimakumullah. Jadi di dunia ini penelusuran sebab. Di mana kita menelusuri sebab? Jadi Al-Qur'an itu kan ada. Yang dilarang itu sebab. Itu ya, supaya kamu tidak dikuasai perbuatan yang dengan perbuatan itu berkonsekuensi akhirat. Sudah tidak ada apa mengemukakan uzur alasan. Gitu ya. Hadirin rahimakumullah. Innama sesungguhnya tidak lain tujzauna, dibalas. Ya. Ma kuntum, apa yang kalian ya ta'malun. Innama tujzauna, sesungguhnya tidak lain tujzauna, kalian diberi balasan ma kuntum ta'malun, apa yang kalian aktif kerjakan. Ma itu jenis itu. Kalau kamu mengambil larangannya untuk kamu jalani, itu jenisnya apa? Maksiat. Itu ya. Kalau kamu mengambil perintah untuk kamu jalani sebagai standar kegiatan mengambil tadi, itu jenisnya taat. Itu ya. Jadi bukan sekedar saya menghindar dari neraka, semua cara dipakai. Supaya saya masuk surga, semua cara dipakai. Jenisnya apa itu? Itu ya. Kamu dibalas berdasarkan jenis yang kamu jalani. Jenis apa? Taat apa maksiat? Ya, kamu minta terhindar dari neraka, dimasukkan surga. Tapi jenis yang menyebabkan kamu masuk surga, kamu tinggalkan. Itu ya. Makanya hadirin rahimakumullah, Rasulullah itu terbanyak doanya itu apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasanah ya, yang menyebabkan orang masuk surga sudah diperintah. Hasanah yang menyebabkan orang jauh dari neraka itu sudah dilarang. Itu ya. Jadi di sini itu ya masih dibuka ya kesempatan untuk mengevaluasi diri supaya apa? Antara doa saya berlindung dari neraka kepada Allah sesuai dengan standar apa tadi. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Berikutnya, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang sudah percaya, ya, tubu, tabu. Nah, jadi itu kembali. Tubu itu artinya apa? Bertobat. Nah, ilallahi, kepada Allah.
Nah, contohnya gini, setat itu kan ada. Insya Allah Muslim itu melanggar, iya sampai dosa besar melanggar. Tapi Muslim tidak pernah menentang standarisasi selamat dari Allah. Maka ketika keliru mundur ke garis finish masih ono. Bisa dipahami ya? Tubuh kembali ilallah kepada Allah. Gimana setatnya? Oh, larangan ini kan. Dulu yang melarang kamu itu larangan siapa? Seperti hanya yang memerintah kamu itu perintah siapa? Kalau bukan dari Allah pasti nafsu. Yang melarang nafsu, yang perintah nafsu. Itu ya. Adakah orang yang paling sesat melebihi orang-orang yang mengikuti hasrat nafsunya? Itu ya. Di mana yang disenangi dia di sana dia ada. Di mana yang tidak disenangi di sana dia tiada. Itu ya. Nah, kalau kembali, oh iya ya. Tersesat dari cara, kembali kepada setat lagi. Itu ya. Ilallahi menuju Allah. Kenapa? Allah punya aturan. Itu ya. Hadirin, taubatan nasuha ya. Ya. Tobat yang nasuh. Nasuh itu maknanya ya murni. Gimana kita tobat murni? Jadikan ibadah kita itu semata apa? Ayo, minta surga. Itu ya. Terhindar dari neraka. Enggak, tobat. Nabi Ibrahim tobat. Nabi Ibrahim setelah bangun Ka'bah minta apa Nabi Ibrahim? Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah. Kau percaya tidak semua orang kau percaya mendirikan kembali reruntuhan Ka'bah ini. Dikerjakan sendiri, waktu ini dipikul dewe dengan putranya Ismail alaihissalam tanpa urunan orang loh ya. Ayo, murni apa enggak? Murni. Itu ya. Maka dia menghormati bukan pekerjaannya, tapi Allah yang memperkerjakan itu dihormati. Oh, itu baru nasuha itu. Itu ya. Siapa yang dihormati ketika kita taat? Allah yang kita hormati atau Allah menghormati kita? Ketika kita bisa taat, itu Allah memberikan penghormatan kepada kita. Maka apa? Ya Allah, penghormatan darimu terimalah ya Allah. Ya, karena manusia itu tidak sempurna menjalani pesanan Allah. Ada manusia yang sempurna melakukan pesanan Allah. Nek kanggo senenge dhewe sempurna pancen. Itu ya. Nah, makanya taqabbal minna. Innaka antas samiul alim, engkau Maha mendengar, ya, Maha tahu siapa yang layak ya Allah. Saya merasa tidak layak. Nabi Ibrahim merasa tidak layak. Itu ibu dia batinnya itu gitu. Itu ya. Baru Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Jadikan aku dan Ismail dua muslim, anak cucu kami jadikan muslim. Jangan sampai ada yang murtad ya Allah gitu. Itu takutnya gitu Nabi. Nanti ada contohnya Nabi Lut dengan Nabi Nuh. Di satu sisi Fir'aun. Itu nanti akan sampel contoh ini. Itu ya. Ya. Jadi nasuha baru wa arina manasikana wa tub alaina. Ya, perlihatkan cara ibadah kami ya Allah. Wa tub alaina, terimalah atas kami. Jadi setelah bangun Ka'bah itu jadikan sarana tobat ya. Ya Allah, terimalah tobat. Apa ya kutu? Itu ya. Nah, ketika kita bisa taat itu sebetulnya sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita jadikan itu sarana pertobatan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Asa ya. Asa itu boleh jadi. Itu ya. Nah, kalau Allah pasti jadi. Kita harus punya perasaan gini. Manusia tidak bisa memastikan ya Allah. Tapi bagi engkau itu pasti tidak ada. Ya. Boleh jadi kalau kamu. Nah, tergantung kamu. Kalau saya pasti jadi. Cuma kamu bisa memenuhi syarat apa enggak? Itu ya. Kalau Allah ya pasti. Cuma masalahnya kamu bisa memenuhi janji syarat itu apa enggak? Rasulullah ketika terjadi perang paling mencekam itu, perang Badar itu. Allahumma intuhlik hadhihi ta'ifa lam yu'bad ba'dahu abada. Ya Allah, jika kau hancurkan kelompok kecil ini, kau tidak akan pernah disembah lagi di muka bumi.
Apakah Rasulullah tidak yakin janji Allah? Yakin. Tapi Rasulullah itu loh, apakah saya bisa memenuhi syarat pertolongan Allah datang? Itu Rasulullah, itu ubudiyah Nabi itu gitu. Itu ya, ubudiyah itu gerak batin, tapi ibadah lahirnya dilaksanakan. Itu ya, Masya Allah. Ya, sehingga boleh jadi. Tapi ada mufassir mengatakan asa kullu asa lillahi wajib. Kata-kata asa untuk Allah itu pasti wajib bagi kamu. Itu ya. Sehingga mudah-mudahan Rabbukum Tuhan kalian ayyukafiro menghapus angkum dari kalian sayyiat, ya, kesalahan-kesalahan kalian. Sayyiat itu apa? Dosa-dosa yang dikategorikan bisa terhapus dengan taat. Langkah ke masjid, satu langkah menghapus dosa, mengangkat derajat. Duduk di masjid didoakan para malaikat ampunan dan rahmat, turun ketenangan. Itu ya. Dan itu tiap hari kita jalani, mengangkat derajat, menutup kesalahan. Kesalahan apa? Allah itu kalau menggunakan standar keadilan tidak ada yang selamat. Makanya Allah menggunakan standar rahmat kasih sayang, terutama umat Rasulullah Muhammad SAW akhir zaman ini. Itu ya, umat Rasulullah diistimewakan akhir zaman ini. Itu ya. Sehingga hadirin rahimakumullah, ya, dihapus ya sayyiatikum, keburukan kamu. Hadirin, di dalam ibadah kita itu ada cacat. Di dalam maksiat kita itu murni cacat kabeh. Apa? Ayo, ada perasaan. Ya, saya memberikan sesuatu kepada Allah dengan ketaatan saya ini. Lu apa enggak cacat itu? Makanya namanya ikhlas itu tasfiyah al-a'mal min kulli syawaib, membersihkan semua kegiatan taat itu dari cacat-cacat, termasuk ada perasaan saya memberikan sesuatu kepada Allah. Itu ya. Makanya Nabi Ibrahim menepis itu, ya Allah terimalah ya Allah. Kenapa? Mungkin masuk cacat-cacat semacam itu. Rasulullah saja disuruh mengikuti Ibrahim alaihissalam. Summa auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim Hanifah. Itu bukan din, milah itu laku tadi, laku lahir, laku batin. Nah, itu ya. Makanya yukaffir sayyiatikum. Kenapa sayyiat itu masuk dalam ketaatan? Itu ya. Mari kita ulangi lagi, ibadah kita itu ada cacat. Itu ya, tidak murni. Tapi kemaksiatan itu kita itu murni apa? Murni cacatnya. Ayo coba ditimbang, menang mana? Ayo coba timbang. Ini jadi gerak ubudiyah kita. Itu ya. Kemudian wa yudkhilakum, ya, memasukkan kamu jannat, surga. Yang surga itu tajri, aktif mengalir tanpa jeda. Itu ya, mintah dia dari bawahnya itu al-anhar, berbagai macam jenis sungai. Jadi taman itu memancar dari taman-taman itu. Masya Allah. Tempat itu kalau ada airnya itu kan ada kehidupan. Itu mah coba bayangkan ya, yang kita iklim tropis semacam ini panas ya. Nah, bagi kita kan diingatkan ini. Coba di iklim panas gimana ya? Itu ya, Katulistiwa itu kan relatif stabil itu. Coba daerah-daerah yang ekstrim panasnya itu gimana? Itu ya. Nah, sehingga Rasulullah pernah mengatakan gini, idza istaddal harru fa'abridu ila sholat. Ya, kalau musim terik, matahari yang begitu panas, ya maka mengambillah waktu yang paling dingin. Kalau zuhur biasanya kan panas, tunggu menjelang asar. Ya memang iklimnya panas kan gitu kan. Kenapa? Fa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Terik matahari yang begitu panas itu radiasinya jahanam, dunia itu kena izan. Berarti apa? Sudah aktif itu ya. Itu ya, ya Allah, ketika kita musim panas ya Allah, jangan sampai ya Allah jadikan ini ngurangi panasnya di akhirat nanti. Ya.
Yauma, ingat pada hari la yuhzillah, Allah tidak akan pernah menghinakan. Apa? An-nabiyya, nabi. Nah, itu ya. An-nabiyya, siapa itu? Nabi. Karena itu ya, tertentu ya, nabi-nabi itu manusia pilihan, aman dunia, aman kubur, aman akhirat. Ya, lebih khusus Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walladzina, dan orang-orang amanu yang mengimani ma'ahu, bersamanya. Ma'iyah di sini, ma'iyah apa? Menolong. Kalau kita percaya harus menolong. Gimana cara pertolongannya? Rasulullah itu meninggalkan pesan-pesan yang Allah perintahkan untuk ditinggalkan. Pesan larangan, pesan perintah. Itu ya. Ma'ahu itu kesertaan. Rasulullah sudah tiada, ajarannya kan masih ada, Al-Quran masih ada. Itu ya, sampai nabi-nabi itu latuk minun nabi walatan surunna. Kalau nabi akhir zaman itu datang ketika kamu masih jadi nabi, kamu harus percaya dan menolongnya. Lu nabi-nabi diambil perjanjian itu. Qala aqrartum, dalam surat An-Nisa 81 itu ya. Itu nabi-nabi yang diutus diambil perjanjian supaya menolong Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya. Nuruhum, cahaya mereka, yas'a baina aidihim. Yas'a itu membimbing ya, bersinar baina aidihim, di hadapan mereka. Hadirin, insya Allah di dunia itu mukmin akan dibimbing dengan cahaya-cahaya ibadahnya. Sebab Rasulullah mengatakan as-sholatun nur, sholat itu cahaya. Ya, malah tanda di antara tanda keistimewaan umat Islam akhir zaman, umat Rasulullah itu ya, air wudhu itu nanti memberikan seluruh anggota tubuh itu bercahaya. Itu ya, itu umat Rasulullah. Coba manusia awal akhir dihidupkan itu mencari nabinya. Kita harus punya tanda. Itu umat Rasulullah ya, gabung ketemu nabinya. Itu lama mencari itu. Ya. Hadirin, nuruhum yas'a baina aidihim. Bangkit dari kubur, masuk kubur, dunia saja sudah terang. Kalau tidak percaya, orang yang paling sumpah itu orang kafir. Buktinya apa? Yang perang hari ini negara-negara kaya ya, yang seharusnya dengan kekayaan itu melindungi dia, tapi justru dengan kekayaan bikin hatinya sumpah, harus membunuh sesama, harus mengawasi, harus mencurigai. Au kadzulumatin ya, ba'dua fauqa ba'din, kegelapan yang berlapis. Dunia sudah gelap. Itu ya. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, yas'a baina aidihim, itu ya, cahayanya membimbing di hadapan. Wa bi aimanihim, dan arah kanan mereka apa? Perbuatan-perbuatan yang dicatat termasuk kategori yang soleh. Ini dari arah kanan. Siapa kelompok kanan? Ya rombongannya ma'ahu tadi. Itu ya, makanya kita jangan sampai termasuk ashabus shimal, kelompok kiri. Nauzubillah min dzalik. Itu ya, jadilah kita kelompok kanan dengan standar kanan yang benar. Jangan bikin standarisasi sendiri. Jadi cahaya-cahaya sesama kita itu juga menopang. Itu ya, makanya orang munafik nanti tunggu supaya apa? Naktabis min nurikum, supaya saya bisa mengambil cahaya kamu. Enggak bisa. Enggak bisa. Bukan cahaya yang dibikin-bikin itu. Makanya pergaulan hari ini menentukan juga. Coba gampang gini loh, kalau kita ada masalah ketemu orang beriman, gimana? Ayam kan? Ketemu jenengan itu enak ya. Alhamdulillah matur nuwun, dikai masukan enak ya. Coba kalau ketemu orang yang tidak mengerti Allah itu gimana? Tidak mengerti Islam, tambah sumpek. Bojoku yang ngono puluhan, anakku yang ngono, mungsuku yang ngono. Padha ae lho, aja padha ae. Jangan gitu. Itu ya. Ke masjid, ketemu sesama kita kan enak. Itu ya. Nah, hadirin rahimakumullah. Maka yaquluna, seraya mengatakan Rabbana, wahai Allah, pengatur, pencipta, pemilik kami, atmim, sempurnakan lana, bagi kami, nurona, semua cahaya kami, cahaya sholat ya, cahaya wudhu, semua cahaya tahara ketaatannya,
Itu ya, itu bisa mengalahkan kegelapan kemaksiatannya. Itu ya. Nah, ya Allah sempurnakan. Akhirat meningun. Kenapa perjalanannya ini menembus ya dari atas jahanam itu asapnya kelam. Itu ya. Masa itu ujian nanti kebangkitan itu ada. Jadi dibentangkan ya sebuah jembatan ya, di atas jahanam. Itu ya. Wah, itu asapnya begitu gelapnya. Nah, maka Rasulullah mengatakan ada manusia yang terseok-seok cahayanya itu sebesar hitamnya kuku. Oh itu ya, selamat di surga itu sudah bocel semuanya ini. Itu ya, ada yang selamat, tapi terkoyak semuanya kulitnya. Ada yang perjalanan 1 meter nelbok. Itu ya, ada yang habwan itu merangkak, tapi selamat. Itu ya, itu yang cahayanya itu ya hanya apa sebesar ya hitamnya kulit kuku kita. Bagaimana ada yang seperti perjalanannya kuda, ada seperti kilat. Itu ya, masa itu macam-macam nanti. Di dunia ini ada orang yang berjalan terseok-seok. Kenapa? Tidak punya pembimbing ajaran Islam. Orang-orang yang memberikan masukan-masukan atas masalah yang dihadapi, orang-orang yang tidak ngerti Islam sama sekali. Itu ya, masya Allah. Jadi orang sesat jadikan konsultan, menyesatkan. Ya, dhallu wa adhallu. Mereka sesat dan menyesatkan. Ya. Waghfir lana, ampunilah, yang ampunan itu untuk kami ya Allah. Itu ya. Maka di sana itu juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perjalanan mukmin itu dibedakan. Apakah sama? Sawaun mahyahum wa mamatahum. Apakah kehidupan mukmin muslim hidup dan matinya sama dengan orang-orang kafir? Tidak sama. Itu ya. Kubur itu ada proses pembersihan. Bangkit dari kubur bersih. Itu ya. Kalau belum bersih di kubur ada siksa akhirat. Mukmin dihukum, tapi hukuman dalam rangka membersihkan ketidaksempurnaan ibadahnya. Itu ya. Nah, jadi atmim lana nurona wa fil lana innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya hanya Engkau ya Allah ya, yang maha kuasa atas segalanya. Itu Allah menutup dengan apa? Qadir itu. Kuasa Allah itu. Kenapa? Di sana yang berkuasa cuma satu. Sistem pembalasannya hanyalah sistem Islam. Dulu yang kau tinggalkan itu larangan siapa? Seperti yang dulu yang kamu jalani itu perintah siapa? Gagal. Berhasilnya kalau mengikuti standar Islam semuanya itu berhasil. Itu ya. Sampai muslim itu gini ya, ada peristiwa di akhirat ini. Hei mukmin, hei muslim, sebutkan seluruh kemaksiatanmu. Ya Allah, saya malu menyebutkan kemaksiatan itu. Tidak, kamu sebutkan sendiri, kan kamu bisa membaca catatanmu. Itu asik kejutan gitu sampean. Ya Allah, saya malu. Sebutkan. Ketika disebutkan satu saja diganti 10 kali lipat, ya. Kenapa? Kejujuran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ngoceh. Oh, hari ini jam ini ya Allah di tempat ini, ayo kan ngoceh semuanya. Kenapa? Ulaika saufa yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang akan mengganti kemaksiatannya diganti dengan kebaikan. Itu siapa itu? Orang mukmin. Itu yaumatu belasaraid, ingat pada hari dibongkar semua rahasia. Itu ya. Kalau mukmin semuanya diganti kebaikan-kebaikan. Sehingga apa? Nabi Adam itu contoh. Nabi Adam itu kondisinya jauh lebih baik setelah diterima tobat. Itu ya, daripada sebelum menjalani kemaksiatan. Nah, kita ini kan anak turunnya Nabi Adam. Itu ya. Hadirin rahimakumullah, itu ada kondisi semacam itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, jadi Allah itu maha kuasa atas segalanya. Sebab apa? Hadirin, ketaatan kita ini bukan ungkapan Allah butuh ditaati. Seperti hanya ketika kita maksiat, itu bukan ungkapan Allah cacat dengan kemaksiatan kita.
Itu ya. Itu semata apa? Supaya kita ini ada pola hubungan dengan Allah. Ya, saat taat Allah gembira, tapi tidak lebih gembiranya Allah ketika ada manusia yang mentobati seluruh ketaatan-ketaatan apalagi kemaksiatannya. Itu ya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, ini untuk menumbuhkan ubudiyah itu sebagai ruh ibadah. Allah melihat ubudiyahnya itu tadi. Ada ahli taat sombong Allah tidak senang, tapi ada ahli maksiat yang merasa malu di hadapan Allah, lalu mohon ampun di malam hari. Itu Allah senang itu ya. Melebihi senangnya orang-orang yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isa ya? Ya. Mari kita contoh perjalanan nabi-nabi, perjalanan rasul-rasul, dan itu manusia-manusia pilihan dalam menjalani pertobatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur ikhwanana fi Palestin wa sairi biladil muslimin. Allahumma antasir lana intisaraka li akhbabika ala a'daik. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man khadhalal mu'minin. Allahumma ansur man nasaraddin wahdul man a'da'adaddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.